فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada pembahasan yang lalu kita mengambil satu hadis terkait dengan bacaan untuk zikir pagi dan petang, yaitu dengan membaca mu'awwidzat yang terdiri dari Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 3 kali. Dan setelah kita jelaskan masuknya Al-Ikhlas dalam istilah mu'awwidzat, padahal dalam Al-Ikhlas tidak ada lafaz meminta perlindungan kepada Allah. Kenapa dimasukkan dalam mu'awwidzat? Indak ya Kashfi. Ada 2 alasan. Yang pertama, min babit taghlib. Nah, dimaksudkan min babit taghlib, dan ini lumrah dalam bahasa Arab ketika seringnya 3 perkara ini ikhwan bergandengan, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, maka dikuatkan sisi Al-Falaq dan An-Nas. Yang keduanya mu'awwidzatain dan Al-Ikhlas dimasukkan dalam Al-Mu'awwidzat. Kemudian alasan kedua, nah, karena banyaknya dalil-dalil yang menggabungkan 3 ini ya kawan, dalam banyak kondisi, dalam zikir pagi petang ini, juga dalam zikir sebelum tidur. Nah, maka disebut mu'awwidzat dikarenakan Al-Ikhlas ibarat muqaddimah. Sebelum seorang hamba minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Ikhlas untuk betul-betul terpatri pada dirinya tauhid, kokoh pada dirinya keyakinan kepada Allah Tabaraka wa taala, bahwasanya dialah zat yang akan memberikan perlindungan dan kepadanya lah digantungkan semua perkara. Baik. So pada hadis setelahnya, qala Syekhuna Yahya hafizahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Hadis akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa huwa haditsun sahih mukharrajun fil Jami' as-Sahih li Syekhina yani Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Naam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dulu beliau senantiasa mengucapkan apabila memasuki waktu pagi. Naam, idza asbaha ay idza dakhala waqtas subh atau idza dakhala fis sabah, apabila masuk di waktu pagi. Naam, beliau mengatakan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna dan seterusnya, yang di akhir di sini ditutup wa ilaikan nusyur, dan kepadamu lah kelak kami akan dibangkitkan. Dan apabila memasuki waktu sore hari, beliau membaca Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Taib. Dan ini riwayat Abi Dawud, akhwan. Pada riwayat Tirmidzi ada sedikit perbedaan. Ada padanya wa ilaikal masir, tapi pada waktu pagi. Dan pada sebagian yang lain hanya menyebutkan satu jenis bacaan saja, tidak dibedakan antara pagi dan petang. Dan hadis dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam Al-Jami'us Sahih. Dan memang ikhwani fillah, lafaz hadis ini bermacam-macam. Dan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebutkan dari sekian lafaz-lafaz yang ada, lafaz yang paling utama untuk dia itu yang paling terjaga, yaitu lafaz yang mahfuzah, adalah yang membedakan antara waktu pagi dan petang di kalimat akhirnya, di mana di waktu pagi hari membaca wa ilaikan nusyur, dan di waktu sore hari yang dibaca adalah wa ilaikal masir. Dan ini lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Sehingga ditambahkan pada yang dihafal oleh antum akhwan, wa fi lafdzil Bukhari fil adabil mufrad, pada lafaz Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, wa idza amsa qal Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ini kalau sore. Dan insyaallah akan kita baca keterangan Ibnu Qayyim yang sangat bagus, kesesuaian dibedakannya an-nusyur dan al-masir yang dibaca pada pagi dan petang. Setelah kita tahu lafaz-lafaz riwayatnya memang beda ya kawan, sehingga kita tidak menyalahkan. Nah, tidak menyalahkan satu sama lain ketika beramal, disamakan semuanya wa ilaikan nusyur, tidak masalah. Dan memang datang lafaz seperti itu dan sanadnya pun sahih. Cuman kalau mau memilih, ya, kalau mau memilih dari sekian lafaz yang ada, yang dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagaimana dalam Tahdzibus Sunan adalah lafaz yang ada dalam Al-Adabul Mufrad tadi. Taib, demikian pula yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah. Nah, kita baca ya kawan kandungan dari zikir ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mencontohkan pada amalan beliau di setiap pagi dan sorenya.
dan itu cukup sebagai pendorong kita untuk menunaikannya, ikhwan. Walaupun pada zikir ini kita tidak mendapati padanya penyebutan fadilah secara khusus seperti pada zikir-zikir sebelumnya. Kalau pada zikir sebelumnya untuk membaca muawwidzat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan takfika min kulli syai', maka ini jangan sampai diluputkan, ikhwan, dalam pagi dan petang kita. Nah, karena sangat jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan fadilahnya. Nah, kemudian yang sebelumnya subhanallah bihamdih 100 kali juga keutamaan yang agung. Nah, di mana ini merupakan amalan yang sangat utama sehingga tidak ada seorang pun yang akan datang di hari kiamat yang lebih bagus, lebih utama, kecuali orang yang mengamalkan sama dengan itu dan menambahnya dengan amalan lain. Kemudian untuk sayyidul istighfar juga keutamaannya besar. Merupakan sebab dukhulul jannah, sebab masuknya ke dalam surga bagi siapa saja yang membacanya dalam keadaan betul-betul yakin terhadap apa yang dikandung olehnya. Taib. Cuman bukan berarti, akhwan, ketika ada zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari contoh perbuatan beliau kemudian kita meremehkan, Nabi tidak menyebutkan keutamaannya. Maka kita katakan cukup kesinambungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkannya itu sebagai keutamaan. Di sini diungkapkan annahu kana yaqulu idza asbah. Bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan apabila memasuki waktu pagi. Karena di antara faidah dari kana memberikan makna istimrar. Walaupun tidak mesti. Cuman dilihat dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi mengamalkan, beliau senantiasa amaluhu dimah. Amalannya terus menerus berkesinambungan. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah melakukan suatu amalan, maka beliau menjaganya dan melaksanakannya terus menerus. Ini juga yang hendaknya kita contoh. Jadi cukup di mana Nabi mencontohkan itu sebagai amalan beliau untuk kita ikuti. Karena itulah hakikat ittiba'. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apabila memasuki waktu pagi senantiasa membaca zikir ini. Allahumma bika asbahna. Allahumma jelas. Ya Allah. Maknanya ya Allah. Yaitu nida, kita berdoa pada Allah dengan memanggil namanya, dengan menyebutkan nama yang paling agung dari nama-nama Allah, yaitu lafzul jalalah Allah. Bika asbahna di sini, jar majrur ikhwani fillah muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam, dan dikedepankannya jar majrur ini untuk hasr, bahwasanya hanya dengan penjagaanmu, dengan kenikmatan-kenikmatan darimu, kami memasuki waktu pagi. Sebagaimana disebutkan oleh para pensyarah hadis ini, akhwan, baik itu dalam Mirqatul Mafatih maupun dalam Aunul Ma'bud, makna bika asbahna ay asbahna multabisina bihifdzika aw maghmurina bi ni'matika aw mushtaghilina bi dzikrika aw musta'inina bismika aw mashmulina bi taufiqik aw mutaharrikina bi haulika wa quwwatik
wa mutaqallibina bi iradatika wa qudratik. Jadi padanya hal-hal yang ditakdirkan yang banyak yang ditetapkan untuk itu. Intinya di sini pengakuan seorang hamba, ikhwan, bahwasanya kami memasuki waktu pagi ya Allah dalam keadaan kami mendapatkan penjagaan darimu, dalam keadaan kami betul-betul tidak lepas dari kenikmatan-kenikmatanmu, dalam keadaan kami memohon pertolongan kepadamu dan mengharapkan taufik darimu. Kami memasuki waktu pagi dalam keadaan kami bergerak semata-mata dengan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Jadi itu kandungan dari lafaz singkat ini, ikhwan, bika asbahna. Berarti maksudnya ya Allah, ya, denganmu semata, yaitu dengan pertolongan, dengan nikmat-nikmatmu, dengan taufik darimu, dengan kekuatan yang Kau berikan ya Allah kepada hamba, kami memasuki waktu pagi. Demikian pula pada lafaz wabika amsaina, dan denganmu semata ya Allah, dengan pertolonganmu, penjagaanmu, kenikmatan-kenikmatanmu, dan seterusnya kami memasuki waktu pagi. Kemudian wabika nahya wabika namut. Maknanya, ikhwan, ay anta tuhyina wa anta alladhi tumituna. Maksudnya itu di sini pengakuan hamba, dan Engkaulah ya Allah yang mematikan kami, atau Engkaulah ya Allah yang menghidupkan kami, dan Engkaulah ya Allah yang akan mematikan kami. Jadi semua waktu-waktu baik di pagi hari maupun sore hari dan semua waktu yang dilalui oleh seorang hamba, kondisinya terus-menerus keadaannya seperti ini. Di waktu pagi, waktu sore senantiasa tidak akan lepas dari nikmat dari Allah, dan tidak akan lepas dari kebutuhan penjagaan dari Allah dan pertolongannya. Demikian pula pada setiap waktu dia mengingat bahwasanya hidup dan matinya itu Allah Subhanahu wa taala saja yang menetapkannya. Maka kalau kita betul-betul membaca ini, ikhwan, terasa bagaimana kita butuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir zikir ini, ketika di waktu pagi, dia membaca wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami akan dibangkitkan kelak. Adapun wa idza amsa, apabila masuk waktu sore, bacaannya Allahumma bika amsayna, dibalik. Wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. Kemudian apa? Dalam riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, wa ilaika al-masir. Nah, ini yang kita amalkan, ikhwan, sebagaimana yang dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Walaupun yang beramal dengan apa yang disebutkan dalam kitab kita tidak masalah, karena memang sama-sama riwayatnya sahih. Cuman kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hiya aular riwayati an takuna mahfudhah. Ketika mengomentari, ikhwan, dalam Tahdhibus Sunan, riwayat dengan apa? Dengan susunan seperti yang ada dalam Al-Adabul Mufrad tadi, yaitu riwayat yang paling utama untuk itu riwayat yang mahfudhah. Kenapa?
Karena cocoknya ikhwan pemilihan wa ilaikal masir dan wa ilaikan nusyurnya. Nah, kalau sore apa? Kalau sore Muhammad wa ilaika masir. Wa ilaikal masir. Kalau pagi habis bangun tidur atau habis salat subuh, wa ilaika an-nusyur. Karena pagi hari di mana seorang hamba mengawali kehidupannya, kawan. Nah, di mana sebelumnya dia tidur, kemudian bangun, melakukan sholat subuh, kemudian ingat bahwasanya dia bisa bangkit ini, nah, karena Allah, dan untuk mengingat kelak juga dia akan dibangkitkan kepada Allah. Ini kesesuaiannya. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, li'anna as-sabaha wal intibaha minan naum bimanzilatin nusyur. Wa huwal hayatu ba'dal mauti. Dikarenakan as-sabah, waktu pagi, dan bangunnya seseorang dari tidur itu kedudukannya seperti apa? Seperti an-nusyur, seperti bangkitnya kelak dia setelah kematian, yaitu kehidupan setelah kematiannya. Wal masa'u wa sayrurah ilan naumi bimanzilatil maut. Dan waktu sore kemudian dia akan apa? Menuju ke kondisi tidur, itu kedudukannya seperti kematian. Ya kan, tidur kan kematian, walaupun kematian sugro. Nah, berarti seperti ibaratnya kematian, maka cocoknya wa ilaikal masir. Wal masiru ilallah, yaitu kepadamu lah ya Allah kami akan kembali. Nah, dan ini tarjih yang sangat kuat akhwan dari sisi makna yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, maka itu nanti ditambahkan dalam hafalan, yaitu untuk waktu sore ditambahkan perbedaan yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad tersebut. Dan itu insyaallah yang sudah biasa diamalkan. Ketika sore Allahumma bika amsayna dulu. Allahumma bika amsayna. Karena waktu sorenya saat ini, saat dia membaca. Wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Dan ini tajanus wa tanasub al-badi', yaitu apa? Kesesuaian yang sangat mendalam. Karena waktu pagi di mana seorang baru terjaga untuk mengawali kehidupan baru. Ibarat bangkitnya seorang dari kematian. Oleh karena itulah kawan, kalau seorang banyak-banyak mentadaburi tentang pergerakan dia dalam kehidupan di dunia ini, kemudian dikaitkan dengan hari akhir, biidznillah akan tercapai kebaikan yang banyak. Seorang mau tidur, ingat kalau dia akan mati. Ingat kalau dia akan mati, sehingga persiapan yang baik. Karena belum tentu seorang setelah tidurnya bisa bangkit kembali. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan jiwa-jiwa ketika kematiannya, dan yang belum mati di dalam tidur-tidurnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tahan. Ya, ketika tidur kan jiwanya ditahan. Cuman ada yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan, ada yang Allah Subhanahu wa taala memang tahan. Dalam artian tidak dikembalikan lagi, sehingga setelah tidurnya tersebut memang betul-betul mati. Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir ayat, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu merupakan ayat-ayat
bagi orang-orang yang mau berfikir. Makanya kalau kita perhatikan doa-doa sebelum tidur sangat banyak, untuk kita betul-betul mentadaburi itu. Kemudian setelah bangun tidur, setelah zikir-zikir bangun tidur telah kita lewati zikir bangun tidur yang sahih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Juga di situ diingatkan hanya kepada Allah lah kita semua akan dibangkitkan. Demikian pula pada zikir pagi yang dibaca setelah salat subuh, setelah zikir salat kemudian dia membaca zikir pagi. Pada sebagian zikirnya sebagaimana kita baca pada pertemuan kali ini, wa ilaikan nusyur. Ini untuk pagi. Sehingga zikir ini penting sebagai sarana untuk mengingatkan kita tentang kemana kita kelak. Ketika pagi kita ingat bahwasanya kita kelak akan dibangkitkan, sehingga mengisi hari-hari kita pun ingat bahwasanya hari-hari ini semua yang kita lakukan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai sarana untuk menyemangati kita kalau kita kelak akan dibangkitkan, menerima amalan masing-masing, berarti perbagus dalam mencari bekal, perbanyak dalam beramal saleh. Demikian pula di sore hari, ketika kita tahu kita akan mati dan akan kembali kepada Allah, maka perbagus juga persiapan untuk hari-hari itu. Baik, kita ambil satu hadis ini dengan riwayat tadi, akhwan. Yang diamalkan adalah riwayat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, karena tanasub maknanya sangat bagus, kesesuaian maknanya sangat bagus. Nasallallahu at-taufiq was sadad.